Saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Padjadjaran, Profesor Nina Herlina sudah bersama saya ya. Prof, kita ingin tahu langsung, ini kan yang harus dijelaskan adalah sejarah soal Kerajaan Galuh. Karena Kerajaan Galuh baru-baru ini juga langsung viral begitu ya. Pernyataan dari seorang budayawan juga, Baberi Ridwan Saidi, yang mengatakan Kerajaan Galuh tuh nggak ada. Nah, kita ingin tahu dari Ibu yang juga meneliti langsung. Kan seperti apa sebenarnya metode kita bisa melihat penemuan sejarah? Jadi begini, sebetulnya bidang sejarah adalah bidang yang terbuka. Bidang yang terbuka, jadi Pak Ridwan Saidi memang bukan sejarawan, tapi beliau berhak dan boleh meneliti sejarah, boleh membuat buku sejarah, silahkan begitu ya. Nah, jadi saya sebagai sejarawan akademis mengklasifikasi bahwa sejarawan itu di Indonesia, di luar negeri pun sama. Itu ada yang disebut peminat sejarah, ada yang disebut sejarawan akademis. Nah, peminat sejarah itu ya seperti Pak Ridwan Saidi. Yang jadi masalah itu kan kalau statement konklusi dari penelitian beliau itu menimbulkan satu keresahan di kalangan masyarakat terkait, mungkin juga menimbulkan rasa marah, rasa dihina. Pak Ridwan Saidi mengatakan bahwa sejarah Kerajaan Galuh itu tidak ada, ya, artinya itu cuma dongeng begitu. Nah, saya sendiri sebagai sejarawan akademis sudah meneliti mengenai Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu dari tahun 1984. Saya harus meminta bantuan pakar-pakar dari ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu yang saya perlukan itu apa? Yaitu ada ahli geologi, ada arkeolog, ada ahli filologi, ada arsitek, ada ahli antropologi, dan saya biasanya memerlukan ahli geodesi. Baberi Ridwan Saidi kan mengatakan harus ada bukti pelabuhan, perekonomian, dan juga prasasti. Itu bisa dijelaskan oleh sejarawan akademis melihat Kerajaan Galuh ini keberadaan seperti apa dalam 3 variabel itu. Sebetulnya konsep dasar negara atau kerajaan itu 3 saja yang harus dipenuhi. 1 ada rajanya, yang kedua ada rakyatnya, ketiga ada wilayahnya. Sebetulnya itu, ya. Tapi bahwa ditambahkan ada sumber ekonomi dan lain-lain itu begini. Kerajaan Galuh itu sebetulnya memang tidak punya pelabuhan di selatan karena itu Samudra Hindia. Jadi tidak mungkin ada pelabuhan di sana. Tapi dari hasil penelitian saya bersama para arkeolog dan geolog dari 2014 sampai 2019, kami menemukan ada ini, yaitu pecahan-pecahan keramik dari dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Ini adalah dari masa pemerintahan, salah satunya pemerintahan Niskala Wastukancana. Ya, dan setelah kami trace, kami jejaki, ini Kawali itu Astana Gede itu adalah ujung dari jalur dagang melalui darat, ya, menuju ke Raja Galuh sampai ke Cimanuk. Memang baru tahun 1511 ada yang namanya petualang Tomepire. Tomepire itu mendapatkan informasi dan sebagian juga dia buktikan sendiri bahwa kerajaan Sunda yang dia sebut Regno di Sunda itu punya 6 pelabuhan, salah satunya Cemano itu Cimanuk. Jadi ada sebenarnya pelabuhan yang dimaksud itu tadi. Dan jumlah keramik ini itu menunjukkan bahwa keramik ini jadi bukan sekedar hadiah atau apa, itu adalah komoditas dagang. Prasasti yang dipertanyakan, Bu. Ya. Ada nggak prasasti milik Kerajaan Galuh gitu? Ya, baik. Jadi gini, kan yang saya dengar sendiri, Pak Ridwan Saidi mengatakan bahwa ini prasasti buatan Belanda, bukan buatan kerajaan. Nah, jadi begini. Sebetulnya prasasti-prasasti ini memang baru ditemukan abad ke-19. Bahkan yang prasasti ke-6 baru tahun 1995. Nah,
Tapi prasasti ini adalah saya sebut sumber primer kuat. Karena apa? Ini oleh para arkeolog yang membacanya berulang-ulang, bahkan oleh orang yang berbeda, ini menunjukkan bahwa huruf-huruf dalam prasasti ini itu sama dengan huruf-huruf prasasti yang ada di India. Oke. Makanya bisa disimpulkan ini adalah prasasti abad ke-14. Nah, dari sumber lain yaitu Carita Parahyangan ya, saya menemukan siapa Raja Niskala Wastukancana itu. Itu adalah putra Prabu Maharaja atau Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Yeah. Nah, supaya lebih objektif lagi, saya pergi ke Lisabon, Yeah. pergi ke Torre de Tombo untuk apa? Mencari bukti bahwa ini kerajaan Galuh itu ada, bahwa Niskala itu ada. Nah, di sanalah saya menemukan surat perjanjian antara penguasa Portugal dengan penguasa kerajaan Sunda. Kalau ini surat perjanjian itu adalah sumber primer tentang kerajaan Sunda, kan orang nggak bisa bilang ini bohong. Benar nggak ada bukti perekonomian di kerajaan Galuh? Sekali lagi bahwa sumber PAD untuk kerajaan Sunda maupun Galuh yang menonjol itu adalah lada. Lada ya, Bu, ya lada. Ini ada Bu mungkin di buku ini. Ada di sini buktinya, yaitu bahwa ini disebutkan oleh Tome Pire bahwa komoditi dagang apa yang bisa dibeli di kerajaan Sunda, dan ini kerajaan Sunda ini penerusnya ada penerus dari Galuh, itu adalah lada. Mereka berkuasa. Ini seabad kemudian, lihat. Ini ya Bu ya? Iya. Nila, dan ini catatan bukan sembarang catatan, VOC yang catat, ya. Jadi ini bukti kuat bahwa orang sini nggak miskin-miskin amat gitu loh. Ibu terima kasih, Prof Nina terima kasih. Mudah-mudahan bukunya cepat dicetak dan bisa disebarluaskan untuk kemudian menyelamatkan lestarinya sejarah dari Kerajaan Galuh dan Prabu Jamis. Catatan yang diyakini oleh sejarawan dan juga masyarakat umum soal Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menjadi kerajaan yang eksis dan memerintah tanah Sunda. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa situs dan artefak yang ada di Kabupaten Ciamis, di mana dulu berdiri di atasnya Kerajaan Galuh. Hal ini menyanggah statement dari Babe Ridwan Saidi yang menyaksikan keberadaan Kerajaan Galuh dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Galuh itu sendiri juga diceritakan dalam naskah-naskah kuno, seperti naskah Carita Parahyangan dan juga naskah Nagara Kertabumi. Arti Galuh itu sendiri adalah permata. Berbeda dengan statement dari Babe Ridwan Saidi yang mengatakan arti Galuh adalah brutal. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, sejarah merupakan entitas dan identitas suatu bangsa yang sangat penting untuk dijaga keabsahan dan kebenarannya agar bisa menjadi bekal warisan anak cucu kita. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.